Bro, dari yang kayak gini jadi seperti ini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ini kalau misalnya kalian lihat muka kayak gini beredar di YouTube, ini tuh kunjungan Romi. Di channel YouTube ini tersedia konten traveling, konten sejarah. Sekarang banget gue lagi ada di kampung, dan ini tuh ada suara ayam, suara balon, suara anak kecil. Pokoknya mohon maaf kalau video ini suaranya atau audionya bocor, banyak yang bocor dari suara-suara eksternal. Tapi semoga video ini bisa gue deliver dengan baik ya. Foto ini diambil dari fotografer yang bernama John Steinmeier. Beliau ini orang yang kerja di CNN saat itu. Nah, beliau yang didor sampai darahnya ngucur banyak kayak gitu bernama Joaquin Bernardino Guterres. Beliau adalah orang Timor Leste, orang Timur zaman itu yang pro dengan kemerdekaan. Oke, jadi di video ini gue akan ngebahas tentang cerita dari foto tersebut, plus sedikit banyaknya tentang kisah Timor atau Timor Leste ketika pernah menjadi bagian dari provinsi NKRI. Tapi gue merasa gue bakal adil di video ini. Adil gimana tuh bang? Adil karena gue akan ngebahas dari sisi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak NKRI, pihak negara kita. Tapi gue juga di satu sisi pengen sedikit ngelurusin, gue kurang setuju kalau misalnya NKRI atau Indonesia itu dianggap pernah menjajah Timor Leste. Kalau dari segi bahasa gue lebih suka invasi, aneksasi, kemudian integrasi dibandingkan penjajahan atau menjajah. Karena apa tuh bang alasannya? Makanya nonton video ini sampai habis guys. Oke, Alkisah, Timor atau Timor Leste itu kan jajahan Portugis. Nah, sejak Portugis itu ada namanya revolusi Anyelir, itu nggak bakal gue bahas di video ini, cuman gara-gara revolusi itu akhirnya Portugis sudah nggak menjajah si Timor atau Timor Leste ini di tahun 1974. Nah, di tahun 1976-nya Timor itu bergabung menjadi provinsi ke-27 dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, seperti yang gue bilang tadi, gue kurang setuju kalau misalnya Indonesia disebut sebagai penjajah atau menjajah Timor. Karena mereka itu ketika bergabung menjadi provinsi ke-27 NKRI, kedudukan, hak, dan kewajiban orang-orang Timor itu sama dengan orang-orang dari provinsi lain di NKRI. Beda sama penjajahan. Misal Indonesia dijajah Belanda. Emang orang Indonesia ketika dijajah Belanda punya hak dan kedudukan istimewa sama kayak orang Belandanya? Kan enggak kan? Ketika provinsi Timor itu pun bergabung ke NKRI, mereka juga daerah Timor itu dilakukan pembangunan, fasilitas ada, terus juga orang-orangnya kayak mahasiswanya itu juga dikirim ke sekolah ke Jawa, terus juga politisi atau orang-orang penting juga ada yang duduk di pemerintahan gitulah pokoknya guys. Intinya Indonesia melakukan invasi, terus aneksasi, penggabungan, dan integrasi gitu. Jadi Timor jadi provinsi dan punya kedudukan yang sama gitulah ya. Intinya, sejauh ini udah bisa dipahami kan? Nah, gue mau bahas lagi tentang kenapa Indonesia itu mau menginvasi, mau menganeksasi si Timor ini. Ini tuh nggak bakal terjadi kalau misalnya nggak dapet lampu hijau atau izin gitu dari negara barat, negara sekutu. Yang mau gue bahas sekarang ini pertama adalah Australia. Nih gue mau ngajak lu kunjungan ke masa lalu di tahun 1974. Nah di tahun itu tuh kan si bulan April 1974 Portugis udah hengkang dari Timor, udah nggak menjajah lagi. Di bulan Septembernya 1974, Perdana Menteri Australia datang ke Indonesia nemuin presiden kita Pak Soeharto. Intinya Doi bilang gini, ini pakai bahasa gue ya, tim-tim negara masih pitik lah, perekonomian belum kuat. Doi nggak yakin kalau misalnya Timor itu bisa jadi negara yang merdeka. Terus juga kemerdekaan Timor bakal mengacaukan kawasan. Kenapa bisa dibilang mengacaukan kawasan? Jadi ada satu partai politik tim-tim namanya Fretilin. Ini salah satu partai politik yang memperjuangkan kemerdekaan tim-tim. Tapi mereka itu berideologi kiri. Komunis. Gong nggak tuh? Australia yang merupakan blok barat, blok sekutu yang berideologi liberal, lawannya komunis. Terus ketemu sama Presiden Soeharto yang juga anti komunis.
Ya, Fretilin, wassalam buat Anda. Nah, dari sumber yang gue baca, hasil riset gue mengatakan kalau misalnya pertemuan Perdana Menteri Australia dan Presiden Soeharto, itulah yang menjadi faktor utama yang kuat yang buat Indonesia akhirnya menginvasi Timor Timur, guys. Tadi kan 1974. Nah, di tahun 1975, si Fretilin ini tuh memerdekakan tim-tim. Ya, terus habis itu 1975 juga pihak Indonesia tuh udah mulai melakukan invasi dan ada beberapa operasi untuk mendapatkan mengintegrasikan si tim-tim. Ada operasi Seroja dan operasi Komodo. Sedangkan Fretilin ini tuh kayak ya tetap berjuang melawan gitu, walaupun kekuatan tentaranya itu nggak setara dengan tentara Indonesia saat itu. Terus mereka juga berjuang di luar tim-tim mencari dukungan internasional. Tapi 1975 sampai 1976 perjuangan mereka tidak berhasil karena di tahun 1976 Indonesia sudah menyatakan tim-tim adalah bagian dari kami, dari bagian dari NKRI. Orang-orang pro kemerdekaan tim-tim akhirnya cuma berjuang lewat gerakan bawah tanah dan ya tetap berdiplomasi di dunia luar. Cuman di tahun-tahun 70-an, 80-an suara mereka kurang kedengeran karena Indonesia sudah benar-benar mendapatkan tim-tim dan pihak-pihak kayak Blok Sekutu juga belum terlalu ngurusin karena kan ya emang mereka mendukung Indonesia gitu. Nah, tadi kan gue udah ngomongin sisi Indonesia itu nggak menjajah. Tapi kehadiran Indonesia di Timor Timur itu juga bukan berarti sejahtera damai sentosa. Ini tuh ada pelanggaran HAM yang cukup kacau juga sih. Gue juga pas baca sejarah ini sejarah pahit dari negeri kita, coy. Kita fast forward ke tahun 1991 karena di situ ada pembantaian Santa Cruz. Itu pembantaian kayak gimana, Bang? Jadi tuh singkatnya tuh kayak ada intelijen atau orang Indonesia gitu dari pihak intelijen yang mancing nyari ribut sama orang-orang aktivis pro kemerdekaan di tim-tim Timor Timur. Sampai ada korban dari pihak aktivis pro kemerdekaan tim-tim yang bernama Sebastiao Gomez. Ampunin gue kalau gue cara bacanya salah. Cuman jasadnya itu ditemukan di tanggal 28 Oktober 1991. Pas makan lagi Sumpah Pemuda nggak tuh? Nah, 2 pekan sejak tanggal itu, orang-orang Katolik tim-tim itu melakukan misa untuk menghormati jasad beliau yang telah gugur di gereja Motel. Abis misa di gereja itu, mereka jalan kaki sejauh 4 km ke pemakaman Santa Cruz. Tapi sembari jalan mereka juga melakukan unjuk rasa atau demonstrasi dengan kayak ngebuka banner, terus kayak di situ terpampang wajah Sanana Gusmao. Sanana Gusmao ini tuh adalah tokoh simbol perjuangan kemerdekaan tim-tim. Beliau ini nantinya bakal jadi presiden juga sih. Terus habis itu mereka meneriakan Timor Leste, Timor Leste, Timor Leste. Nah, sembari mereka jalan ke pemakaman Santa Cruz, ada tentara, coy. Ada tentara Indonesia. Mereka ngapain? Mereka kayak ngamanin. Enggak. Mereka nembak-nembakin. Sadis nggak tuh? Bahkan mereka tuh kayak, itu kan di pemakaman ya. Mereka kayak ngumpet gitu. Mengamankan diri di balik nisan orang yang mati. Dan akhirnya mereka nyusul mati. Astagfirullahaladzim, innalillahi. Diperkirakan korban dari pembantaian Santa Cruz ini tuh berjumlah 273 orang. Jadi kesimpulan video ini, Indonesia menjajah Timor Timur? No. Indonesia menganeksasi dan melakukan pelanggaran HAM di Timor Timur? Yes. Apakah Indonesia pure tokoh antagonis di sini? Yes and no. Kan di awal gue tadi cerita tentang Australia yang nge-support Indonesia untuk melakukan aneksasi ke Timor Timur. Nah, di sini gue mau ngomongin satu negara lagi nih yang cukup gong juga nih, yaitu Mama Rika. Si Mama Rika ini tuh menurut gue nih agak mencari kesempatan dalam kesempitan nih, karena dari yang diungkapkan oleh Washington Post, dari hasil penelitian Komisi Penerimaan Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Timur, Amerika seharusnya bertanggung jawab karena telah mendukung baik secara politik dan militer kepada Indonesia sejak pertama kali Indonesia menyerang Timor Timur di bulan Desember 1975. Ngapain guys? Selain mendukung, mereka juga mensuplai, menjual peralatan senjata-senjata
ke pihak Indonesia, ke tentara Indonesia untuk digunakan. Kalau misalnya kalian baca sejarah-sejarah Amerika itu nggak cuman ke Indonesia doang, tapi mereka juga kayak ngejual senjata ke Israel, ke negara-negara yang sedang berkonflik gitu guys. Ngakunya polisi dunia, tapi mereka sendiri yang pengen orang lain, pengen negara lain ribut. Oke, sekarang kita balik lagi ke foto Joaquin ini, Pak Joaquin Bernardino ini, Bernardino Guterres. Terus dia tuh kayak pakai topi. Topinya itu ada lencana bintang gitu, itu tuh simbol Sanana Gusmao. Dan dia cuman bawa 2 batu gitu. Beliau ini tuh usut punya usut kayak nyamperin si gerombolan polisi ini tuh pengen minta perlindungan katanya. Perlindungan dari milisi. Pokoknya ini tuh kejadiannya itu 26 Agustus 1999, 4 hari sebelum jajak pendapat. Ya, jadi setelah rangkaian peristiwa yang gue sebutkan, yang gue ceritakan tadi tuh, akhirnya di tahun 1991 Timor Timur itu diberikan kesempatan untuk jajak pendapat apakah masih mau bergabung dengan NKRI atau mau merdeka. Bang Joaquin ini itu kayak pokoknya nggak aman, selalu merasa terancam dengan para milisi atau orang-orang yang mengganggu jalannya jajak pendapat ini. Dia pengen minta perlindungan kepada polisi, tapi polisi nampaknya tidak peduli. Dan gak peduli aja, mereka sampai menendang beliau, dan dari jarak beberapa meter akhirnya beliau ditembak. Coy. Bro. Sedih aja ya. Tadi kan ini gue nampilin foto-foto dari fotografer bernama John Steinmeier. Nah ternyata setelah gue cari-cari di artikel lain tuh ada ternyata wartawan Kompas yang ngefoto momen-momen itu juga. Oke bro, sekian cerita kunjungan masa lalu kali ini. Kalian kalau misalnya ada request pengen kunjungan masa lalu ke zaman apa lagi, bahas sejarah apa lagi, request aja di kolom komentar. Kalau misalnya gue mampu buat research-nya, gue punya ilmunya, pasti gue bakal bikinin videonya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Terima kasih juga buat kalian yang udah mau subscribe dan mendukung channel ini. Gue sebenarnya bingung video kali ini gue mau mendoakan siapa. Cuman kayaknya gue pengen mendoakan orang-orang yang sedang sakit nih. Semoga segera diangkat penyakitnya. Setelah sembuh bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi produktif. Dan tentunya semoga punya rezeki yang cukup ya. Amin. Selamat tinggal, sampai jumpa di video kunjungan masa lalu berikutnya.